Naturalisasi berlanjut, PSSI akan serius ikat Kevin Dix menjadi pemain timnas Indonesia. Kabar naturalisasi pemain untuk perkuat timnas Indonesia terus berlanjut. Kali ini, pemain yang rumornya sedang menjadi target adalah pemain bernama Kevin Dix. PSSI terus melobi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Belakangan santer Kevin Dix dirumorkan menjadi proyek naturalisasi berikutnya, tulis laman Instagram Transfer Bola, Selasa, 26 September 2023. Bahkan, jika rumor ini terrealisasi, maka Kevin Dix akan menjadi pemain termahal yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Bila memang benar dinaturalisasi, rekor pemain termahal yang dipegang Sandy Walsh tentunya akan pecah mengingat nilai pasar Kevin Dix jauh lebih tinggi yaitu 52 miliar rupiah, sambung laman tersebut. Hal ini langsung mendapat reaksi beragam komentar dari netizen Indonesia. Keren nih mainnya pas Liga Champions lawan Galatasaray, komen salah satu netizen. Sekarang gua baru sadar kenapa kita kagak pernah naturalisasi striker. Kalau striker gacor ya pasti diambil negara dialah, komen netizen lainnya. Kevin Dix adalah pemain berusia 26 tahun kelahiran Belanda. Saat ini, dirinya memperkuat klub kasta tertinggi Liga Denmark, yaitu FC Copenhagen. Pemain yang berposisi sebagai bek tersebut, dipercaya bermain reguler bersama klubnya, dan sudah tampil dalam 9 pertandingan, menyumbang 1 gol dan 2 assist. Sebelumnya, nama Kevin Dix sempat masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bersama dengan Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama. Namun Kevin Dix kemudian dicoret alias batal dinaturalisasi karena tidak mendapat izin dari orang tuanya dan sedang pada karirnya bersama FC Copenhagen. Namun setelah setahun berlalu, Kevin Dix kembali dikabarkan telah siap untuk bergabung menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kabar tersebut diungkap oleh akun Instagram Indonesia Ad, yang menyebutkan Hasani Abdul Ghani menyatakan peluang Kevin Dix bergabung timnas Indonesia cukup besar. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, pemain kelahiran Apeldoorn, 6 Oktober 1996 tersebut juga masih menebar kode bahwa dia berpeluang membela timnas Indonesia. Kode tersebut ditunjukkan oleh Kevin Dix dengan memasang bendera Indonesia yakni merah putih dan dipadukan dengan bendera Belanda di profil akun Instagram pribadinya. Jika rumor tersebut benar, maka Kevin Dix bisa menambah kekuatan di lini belakang timnas Indonesia menjelang periode sibuk tahun depan, terutama di ajang Piala Asia 2024. Nilai plusnya, Kevin Dix bakal membuat skuad timnas Indonesia semakin mentereng karena pengalaman sang pemain mentas di panggung Liga Champions 2023 hingga 2024. Erick Thohir bantah kontrak baru Shin Tae-yong hingga 3 tahun bersama timnas Garuda. Ketua Umum PSSI membantah rumor perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 3 tahun. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat memberikan sinyal jika dirinya akan memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia. Hal ini disampaikan pada sesi temu awak media seusai latihan hari pertama di lapangan Gelora Bung Karno, GBK, Senayan pada Senin, 9 Oktober 2023, lalu. Kalau tidak salah hal itu akan diumumkan secara resmi. Jadi sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick. Jadi tunggu saja, ungkap ex-jurulatih timnas Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong memulai karir sebagai arsitek timnas Indonesia sejak tahun 2020. Pria yang juga eksis sebagai pemain sepak bola era 1990-an itu langsung ditugasi untuk menangani 3 level timnas sekaligus. Ia diberi amanah untuk menahkodai timnas senior, U23, dan U20. Dari 3 kelompok timnas, Shin Tae-yong mencatatkan penampilan paling banyak bersama timnas senior Indonesia yaitu 34 laga. Disusul dengan timnas U20 dengan 18 penampilan dan timnas U23 sebanyak 14 pertandingan. Shin Tae-yong juga jadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa 3 timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia.
Ketum PSSI Erick Thohir pun menjawab isu yang beredar terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Berdasarkan pernyataannya, hingga saat ini belum ada penambahan waktu dalam kontrak pelatih berusia 53 tahun itu. Sesuai dengan kontrak terakhir, Shin Tae-yong dipastikan akan tetap bersama timnas Indonesia hingga Juni 2024. Di tahun 2024 nanti ada dua agenda yang harus dihadapi timnas Indonesia, yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Pembicaraan saya dengan Coach Shin Tae-yong sampai Juni 2024, tegas Erick saat ditemui pada Selasa, 10 Oktober 2023. Kendati demikian, mantan Presiden Inter Milan itu tak menutup kemungkinan masa kepelatihan Shin Tae-yong yang diperpanjang lagi. Menurutnya, penambahan kontrak akan dilakukan berdasarkan hasil dari Piala Asia baik senior maupun U23 nanti. Penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun U23, imbuhnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun tak ragu memberikan pujian kepada Shin Tae-yong atas prestasi yang sudah diukir untuk timnas Indonesia. Saya rasa Coach Shin Tae-yong sudah berbuat maksimal ketika membawa U23 pertama kalinya lolos di Asia. Ini pertama kali dalam sejarah dan timnas senior kita setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia. Ia pun berharap Shin Tae-yong bisa mencapai target yang sudah disepakati agar dirinya bisa melatih timnas Indonesia lebih lama lagi. Tetapi kalau lebih panjang tentu saya berharap ada target yang harus disepakati. Saya diskusi dengan Shin Tae-yong, saya juga ada kedekatan dan ini baik untuk sepak bola Indonesia, tutupnya. Sandy Walsh tak sabar main di GBK lawan Brunei Darussalam. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku sangat bersemangat akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat melawan Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 12 Oktober. Sandy memastikan akan berupaya meraih hasil maksimal bersama timnas Indonesia pada leg pertama di GBK. Sangat bersemangat tampil di kualifikasi Piala Dunia babak pertama. Penting buat kami, tim, negara ini, kami harus maksimal untuk lolos ke babak berikutnya, ucap Sandy melalui akun YouTube miliknya. Sebelumnya, Sandy mengaku belum mengetahui secara pasti kekuatan dari Brunei. Namun, pemain yang memperkuat KV Mechelen itu memastikan sudah mendapatkan informasi mengenai Brunei dari hasil pertemuan tim pelatih dan juga pemain. Kami sudah sempat melakukan pertemuan untuk membahas soal ini dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Brunei. Kalau dilihat dari sejumlah pertemuan terakhir antara Indonesia versus Brunei, kita memang ada di posisi yang menguntungkan. Jadi kita perlu mempertahankan keuntungan itu dan mencari informasi soal Brunei, ucapnya. Kami sudah mendapat gambaran dari internet dan YouTube serta mengadakan pertemuan. Semua pemain akan fokus dan mengikuti taktik serta instruksi dari pelatih. Sandy diperkirakan akan jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong untuk laga melawan Brunei. Hanya saja, kepastian posisi yang akan ditempati oleh pemain naturalisasi ini masih belum bisa dipastikan. Sandy bisa menempati posisi naturalnya sebagai bek kanan atau menjadi bek tengah seperti saat menjalani debut berkostum merah putih ketika menghadapi Turkmenistan.